tentang topik materi yang kita akan pelajari sama-sama di minggu tematik. Oke, kita akan lanjut ya. Semua sudah hadir di Zoom meeting? Oke, ada yang belum hadir nih? Semua sudah hadir ya? Oke, kita akan lanjut. Mister akan share screen dulu. Share screen. Oke. Share screen dulu. Sabar ya. Oke. Nah, ini untuk susunannya tadi Mister udah jelaskan, kompetensi dasar juga IPA. Oke, ini ya. Untuk prakarya. Oke. Nah, ini untuk tema kegiatan minggu tematik yaitu bioteknologi, pengolahan bahan pangan, sumber daya perikanan dan peternakan menjadi produk kesehatan. Nah, ini tema utama kita. Topik materinya ini IPA itu konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Terus ini untuk prakarya, potensi pemanfaatan pengolahan sumber daya perikanan peternakan. Terus ini PJOK, program penyusunan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Oke, nah itu tadi ya. Coba Mister cek dulu ini. Ada yang chat Mister nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan lanjut di guru tamu. Oke, nah ini untuk kelas 9 dari topik yang kita ambil dari tadi tema utama tentang pengolahan pemanfaatan bioteknologi, pengolahan sumber daya perikanan peternakan untuk makanan kesehatan. Dan untuk kegiatan tematik kita akan datangkan satu orang guru tamu saja. Nah, jadi kita akan datangkan satu orang guru tamu. Nah, guru tamu kita itu namanya adalah Ibu Maybe Agnesia Lomanledo. Oke, ini kalau kita bilang ibu masih muda sekali juga sebenarnya ya. Dia itu masih adik-adik jauh dari Mister gitu. Nah, ini kebetulan teman Mister, teman gereja Mister ketemu Ibu Maybe itu di tahun 2016, 17, 2018. Nah, Mister ketemu dia kurang lebih 3 tahun dan cukup kenal. Kita satu gereja dan sampai sekarang masih sering komunikasi untuk Ibu Maybe. Nah, jadi guru tamu kita tuh Ibu Maybe. Oke, ini fotonya nanti waktu kegiatan tematik di guru tamu nanti kalian akan bertemu dengan beliau dan silakan kalian tanya apa aja. Kebetulan nanti Mister akan jelaskan profilnya Ibu Maybe ini seperti apa yang Mister ketahui selama ini. Nanti kalau misalnya waktu dia menjelaskan kalian boleh tanya kayak gitu. Nah, Mister cukup tertarik dengan ide bisnisnya dia gitu. Ide bisnis walaupun dia sangat muda tapi dia cukup menjadi inspirator menurut Mister. Oke, nanti Mister akan jelaskan background-nya atau latar belakang dari guru tamu kita supaya kalian punya gambaran nih sebelum pelaksanaan minggu tematik. Nanti waktu guru tamunya datang kalian udah punya beberapa persiapan kayak gitu. Termasuk topik guru tamu yang Ibu Maybe akan jelaskan nanti topiknya seperti apa, Mister akan jelaskan juga di sini. Oke, nah ini guru tamu kita namanya Ibu Maybe Agnesia Lomanledo. Dia asalnya dari Kupang, itu teman Mister. Dan dia sekarang stay di Kupang. Dia pernah stay di Bali kurang lebih 3 tahun. Dan Mister ketemu dia di sana. Sempat ngobrol dan banyak hal. Dan dekat sama dia. Oke.
Nah, untuk latar belakangnya dari guru tamu kita adalah yang pertama dia seorang founder atau owner dari PT Timor Moringga. Nah, PT Timor Moringga ini adalah salah satu perusahaan lokal di Kupang yang bergerak di bidang pengolahan produk kesehatan dengan bahan dasar utama dari setiap produknya itu adalah pemanfaatan daun kelor gitu. Jadi namanya PT Timor Moringga gitu. Nah, dia adalah ownernya kayak gitu. Nah, dia masih sangat muda, kelahiran 95 kalau nggak salah, kurang lebih sekarang umurnya 25 tahun. Masih muda dan dia sudah menikah di bulan September kemarin. Kurang lebih seminggu yang lalu. Bukan seminggu. 2 minggu yang lalu dia menikah. Nah, dia udah menikah dan dia cukup punya ide-ide kreatif yang luar biasa dan perjuangannya memulai bisnis ini saya cukup tahu langkah-langkahnya seperti apa, dia buat susun proposalnya seperti apa untuk membangun ide ini dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur dan bisa membangun sebuah PT yaitu Timor Moringga dan dia sudah berhasil ekspor bahan atau produk-produknya sampai ke Jepang. Yang paling besar itu ada di Jepang, kurang lebih di tahun 2019 kurang lebih dia sempat ekspor kurang lebih 1 ton produk ke sana kayak gitu, produk mentah dan produk jadi dari perusahaannya kayak gitu. Nah, dia dibantu oleh pemerintah di sana, dia kerjasama dengan pemerintah daerah dan nasional untuk membangun bisnisnya, kayak gitu. Dia kerjasama sampai untuk kegiatan ekspor untuk bahan mentah dari produk daun kelor, kayak gitu. Nah, itu dia latar belakangnya. Terus yang kedua, dia salah satu finalis Diplomat Success Challenge atau DSC di tahun 2018. Oke, dia salah satu finalis dengan produk unggulannya itu pengolahan pangan kesehatan dari daun kelor. Nah, ajang ini adalah ajang pemilihan ide-ide kreatif dari entrepreneur muda yang ada di seluruh Indonesia, ya gitu. Nah, jadi dia di tahun 2018 18 dia ikut dan dia salah satu finalis. Kurang lebih 9 finalis yang berhasil mendapatkan bantuan, kayak gitu. Dari beberapa macam daerah, dari ratusan orang yang ikut dan dia menjadi dan dipilih 9 finalis sesuai kategori produk yang ditawarkan, kayak gitu. Nah, jadi dia salah satu finalisnya di tahun 2018 gitu. Dengan produk unggulannya adalah pengolahan pangan kesehatan dari daun kelor. Nah, terus yang berikut dia salah satu inspirator pengusaha muda. Nah, itu dia salah satu inspirator pengusaha muda. Dia sudah membuka kelas-kelas entrepreneur kecil di Kupang, di nasional. Dia sempat bawa materi di Jawa Tengah dan dia cukup kompeten di bidang ini sebagai seorang inspirator pengusaha muda, kayak gitu. Nanti waktu beliau bawakan materi, kalian boleh nanya ide kreatifnya, ide bisnisnya dari awal itu seperti apa. Waktunya kita kurang lebih 1,5 jam, kalau kalian lihat di jadwal, itu 1,5 jam sudah materi sama tanya jawabnya. Kalian boleh nanya ide-ide kreatifnya yang dia bangun awal dari bisnis ini, kalian boleh nanya ke dia, kayak gitu. Nah, teknik pengolahan seperti apa, nanti kalian bisa nanya ke dia. Terus yang berikut, dia salah satu duta petani muda yang mewakili Nusa Tenggara Timur di ajang nasional tahun 2019, kayak gitu. Dia salah satu duta petani muda, kayak gitu. Kebetulan dari perusahaannya ini dia memang memanfaatkan potensi-potensi lokal, gitu. Dia mengedukasi atau memberikan pendidikan yang lebih simpel untuk petani-petani di Nusa Tenggara Timur, gitu. Nah, dan memanfaatkan lahan kering untuk menanam atau membudidaya tanaman kelor, kayak gitu. Karena memang bahan utama dari setiap produknya dia adalah daun kelor, kayak gitu. Nanti kalian boleh nanyain dia tentang perusahaannya seperti apa,
tentang ide bisnis seperti apa, nanti kalian boleh nanya ke beliau. Kayak gitu. Nah, ini latar belakang yang Mister tahu tentang dia, yang Mister sempat cari-cari dan sempat nanya ke dia. Ini kurang lebih yang Mister tahu. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa kegiatan yang dia ikuti untuk di ide bisnisnya seperti apa gitu. Nah, ini yang Mister tahu latar belakang dari guru tamu yang kita akan datangkan. Oke. Terus yang berikut untuk topik guru tamu. Nah, jadi itu tadi latar belakang guru tamunya, terus latar belakangnya seperti apa. Nah, ini topik guru tamu yang dia akan bawakan ke kita atau materi yang dia akan sampaikan ke kita pada hari Rabu, kurang lebih waktunya 1,5 jam, yaitu adalah pengolahan produk pangan untuk kesehatan gitu. Nah, jadi nanti dia akan menjelaskan banyak hal tentang pengolahan produk pangan untuk kesehatan gitu. Nah, nanti ide kesehatannya seperti apa itu akan disampaikan oleh beliau. Oke, itu penjelasan materi dari Mister. Sebelum Mister tutup, ada pertanyaan? Sebelum Mister akan alihkan ke Mister Niko untuk menyampaikan materi tentang konsep bioteknologi. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sekian dari Mister. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat pagi ya. Masih pagi nih kan? Ya. Jadi selama setengah jam ke depan berarti saya akan menyampaikan tentang bioteknologi ya sebagai pengantar sesuai dengan tema ya. Temanya kalau nggak salah ada bioteknologi juga nih. Bioteknologi pengolahan pangan, sumber daya perikanan dan peternakan menjadi produk kesehatan. Ya.
Tapi sebelum itu saya menjelaskan dulu tentang bioteknologi ya. Sebenarnya ini bioteknologi nanti kalian kelas 9 akan dapat di semester 2. Cuman karena minggu tematiknya dibawa ke minggu tematik begitu ya. Jadi nanti setelah minggu tematik ini saya akan lanjutkan materinya seperti itu. Tapi jadi harusnya kalian sudah dapat materi tentang pewarisan sifat, ya kan harusnya. Tapi kita switch ya, kita tukar. Jadi materi bioteknologi dulu, setelah itu baru ke pewarisan sifat. Oke. Tapi nanti di PTS-nya cuman 2 materi sebelumnya aja yang saya akan berikan ya, tentang sistem reproduksi hewan dan juga sistem reproduksi manusia. Oke, saya akan jelaskan dulu tentang bioteknologi secara gini ya. Secara garis besarnya dulu ya. Oke, ini bioteknologi. Nah, bioteknologi itu kalau secara ilmu ya, secara ilmu kita juga dapat mempelajari tentang bioteknologi karena bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, khususnya makhluk hidup dengan ukuran mikro ya, seperti bakteri, jamur, virus, dan lain sebagainya. Ataupun produk yang dihasilkan dari mereka seperti enzim atau alkohol dalam proses produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oke, jadi menghasilkan produk banyak-banyak ya, macam-macam ya. Jadi bisa berupa makanan, minuman, seperti itu ya. Dan ya ini sesuai dengan tema di minggu tematik kita, berarti mau nggak mau kita harus mencari produk memikirkan gitu ya, atau mendiskusikan produk bioteknologi yang memang terfokus ke dalam bidang peternakan dan juga perikanan. Nah, bioteknologi itu sendiri ada 2, ada yang konvensional dan juga ada yang modern. Dimana kalau yang konvensional itu masih menggunakan alat-alat yang sederhana begitu ya. Masih dan juga tidak mengutamakan sterilisasi seperti itu ya. Jadi langsung kita menggunakan mikroorganismenya. Contohnya kalau di bidang pertanian itu ada pembuatan tempe kayak gitu kan. Pembuatan tempe dari biji kacang kedelai langsung diberikan jamurnya, jamur rhizopusnya gitu. Itu sudah dijual di pasaran, sekarang sudah banyak. Kemudian ada bioteknologi modern. Kalau bioteknologi modern itu dia memanfaatkan bagian DNA atau sel yang terdapat pada suatu mikroba atau mikroorganisme. Jadi tidak secara langsung mikroorganismenya berperan di situ. Nah, ini memerlukan alat yang lebih canggih gitu ya. Dan juga kemampuan yang lebih gitu. Nah, sedangkan yang akan saya arahkan di sini adalah kita mengembangkan bagaimana kita bisa menggunakan bioteknologi konvensional, tapi masih belum berupa produk ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya gitu. Nah, kalau misalkan permasalahannya di yang sekarang ini gitu ya. Jadi kita paling enggak jumlah produk yang kita hasilkan nanti pasti jumlahnya sedikit. Dan juga memerlukan jumlah ini yang banyak ya, bahan ya. Memerlukan jumlah bahan yang banyak. Misalkan gini, kalau misalkan kita bikin tempe 1 kilo seperti itu ya. Tempe 1 kilo bisa jadi kacang kedelai 1 kilo mungkin bisa jadi tempe sekitar 6 kotak gitu. Atau yang mungkin yang 1 plastik besar bisa jadi segitu. Dan juga ya prosesnya relatif belum steril karena kan masih menggunakan ya kita masih pakai tangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan di bidang peternakan dan juga perikanan gitu ya.
Mungkin kalian ada pemikiran kira-kira nih produk apa yang nantinya akan saya coba terapkan gitu ya. Karena nanti tetap memanfaatkan mikroorganisme seperti itu. Nah, sekarang nyari-nyari yang seperti itu sudah mudah gitu. Kalau zaman saya dulu sekolah itu kan masih susah gitu kan. Kalau zaman saya sekolah dulu ya masih sebatas buat ya model kayak tempe gitu kan. Atau yang lainnya. Nah, tapi kalau sekarang atau buat kecap kayak gitu ya. Nah, zaman sekarang itu sudah lebih canggih gitu. Kita mau cari starter bakterinya itu kita bisa pesan lewat online begitu. Sudah ada yang khusus menjual gitu. Waktu kemarin saya kuliah coba buat satu produk bioteknologi, kalau kalian tahu nata de coco ya. Nata de coco itu bikinnya ya mudah sih ya, karena dari air kelapa, kemudian kita beli starter bakterinya gitu. Mungkin di antara kalian juga sudah ada yang pernah membuat kayak gitu ya. Nah, itu kita tinggal cek beberapa gini online shop, situs-situs online shop model Tokopedia, Lazada dan yang lainnya. Kita cari tahu dulu bakteri yang digunakan atau jamur atau apa begitu ya. Yang digunakan itu apa? Kemudian baru nanti kita cek jual starter gitu. Biasanya sih bahasa ininya sih starter ya, gitu ya. Jual starter, bukan starter motor ya, beda ya. Jual starter bakteri atau starter jamur apa gitu. Jadi kita beli dan ikuti prosedurnya gitu. Nah, sekarang giliran nih kalian nih. Kalau kalian kira-kira nih untuk pemanfaatan ya, namanya juga bioteknologi, berarti kan pemanfaatan makhluk hidup dalam menghasilkan suatu produk, entah itu barang ataupun jasa. Nah, sekarang nih menurut kalian nih, silakan kalian dimasukkan saja ke dalam kolom chat gitu ya. Menurut kalian nih, kira-kira apa sih yang bisa kalian temukan? Atau apa sih yang sudah kalian pikirkan untuk sebuah proyek bioteknologi dalam mengembangkan potensi perikanan dan juga peternakan? Coba deh. Kira-kira. Kalau gini sih saya cepat-cepat aja ya. Penjelasan saya sih cepat-cepat aja. Kita sekarang lebih banyak ke diskusi. Kira-kira kalian ingin apa? Oke. Kira-kira nih kalian setelah saya memberikan penjelasan tentang bioteknologi tadi, karena kan cuma sedikit aja sebenarnya penjelasannya. Bioteknologi berarti kan hanya pemanfaatan makhluk hidup dalam menghasilkan produk, barang, atau jasa. Nah, sekarang potensinya di bidang peternakan dan perikanan itu seperti apa? Kira-kira apakah ada satu produk yang mungkin kalian bisa buat gitu? Silakan. Jadi macam-macam ya, nggak cuman kalian harus menghasilkan barang gitu, tapi bisa juga untuk meningkatkan kualitas gitu ya, meningkatkan kualitas itu juga bisa. Karena materi pembawaan pertama berat ya. Berarti kalau misalkan potensi perikanan sama peternakan berarti kan apa ya? Potensi perikanan berarti lebih ke hasil-hasil air ya. Hasil-hasil air, entah itu dari laut, dari air tawar gitu kan. Macam-macam. Belum sih, masih belum membuat produk, tapi kalian masih membuat suatu rancangan.
suatu rancangan yang bisa kalian lakukan. Apalagi sekarang nih problemnya kita gini ya, kita tidak bisa keluar kita tidak bisa keluar rumah untuk mengeksplor gini ya, mengeksplor lingkungan ya. Berarti kan segalanya semuanya sekarang serba online gitu kan. Serba online. Berarti ya itu. Apa kira-kira permasalahannya? Jadi gini ya, kalau misalkan kita nih sudah bisa menentukan gitu misalkan, kita mau buat ini, nah itu nanti juga akan ada feedbacknya, akan ada timbal baliknya ke kita, di mana apa mungkin? Ya mungkin selama kalian selama kalian belajar di rumah gitu mungkin, saya sudah bisa bikin ini nih gitu. Lumayan nih buat jadi tambahan gitu. Misalkan jual aja nih produknya nih gitu. Misalkan kalian mau buat apa? Masih kalau untuk minggu tematik ini memang masih sebuah rancangan produk. Jadi kita nanti akan mengisi lembar kerja gitu ya. Lembar kerja yang nantinya ya kalau memang bisa diwujudkan itu kalian bisa wujudkan gitu. Oke. Karena bingung contoh hubungan bioteknologi dengan perikanan atau peternakan. Oke. Jadi kalau misalkan di perikanan gitu ya, contoh penerapan bioteknologi di situ macam-macam. Kalau misalkan produk yang biasa, yang konvensional gitu ya, kalian tahu terasi mungkin? Terasi yang baunya nggak enak tuh. Ya. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan bioteknologi. Gitu. Jadi memanfaatkan gini dia ya, proses fermentasi gitu. Atau mungkin kalian mau bikin kecap ikan, ya. Kecap ikan kan ada juga ya. Nah itu potensi perikanan berarti kan. Bisa. Sekarang kalian tinggal menentukan apakah kalian mau menggunakan ikan yang di laut atau ikan yang di darat. Ikan yang di darat lagi. Ikan yang di air tawar gitu. Keju termasuk peternakan. Iya benar. Nah kan ini sudah ada satu inspirasi bagi kita gitu ya. Pembuatan keju. Keju itu adalah salah satu produk bioteknologi juga. Benar. Keju juga merupakan salah satu produk bioteknologi karena dia memanfaatkan bakteri. Bakterinya kalau nggak salah namanya bakteri lactobacillus. Nah sekarang itu sudah banyak orang jual starter bakterinya itu di online shop. Bahkan kita bisa bikin sendiri di rumah. Yogurt. Nah, yogurt juga termasuk. Yogurt juga termasuk gitu. Tempe, kalau tempe di bidang ini ya biasanya ya, pertanian ya, lebih ke pertanian ya. Kita kan temanya kita kelas 9 itu kan tadi gini ya, bioteknologi pengolahan pangan, sumber daya, perikanan dan peternakan menjadi produk yang bisa menunjang kesehatan. Jadi berarti kalau misalkan kalian bisa bikin tempe yang memang ada hubungan dengan perikanan dan juga peternakannya, ya bisa aja mungkin tempe susu atau apa gitu ya. Jadi lebih menekankan ke hasil dari peternakan dan juga perikanan gitu. Contoh kalau misalkan hasil peternakan dulu deh, hasil peternakan itu kan banyak ya. Daging bisa. Tadi susu. Ya kan? Susu. Kemudian ada lagi telur. Nah, telur itu juga hasil dari peternakan.
Daging, telur, susu. Apalagi kira-kira tuh hasil peternakan. Ya kan? Nah, kemudian hasil perikanan sekarang. Hasil perikanan berarti lebih ke apa ya? Dagingnya berarti ya, lebih ke daging atau pemanfaatan bagian-bagian lain selain dari daging gitu. Contohnya kalau misalkan membuat kaldu ikan gitu ya, kaldu ikan atau kaldu udang gitu kan pasti menggunakan kulit ya kan. Kalau ikan biasanya pakai tulangnya, kalau misalkan udang biasanya pakai kulit udang ya kan. Mentega, oke. Mentega, kalau misalkan kalian tahu bahan dasar dari mentega. Bahan dasar dari mentega berarti kan susu, ya. Berarti masuk juga. Bisa. Bisa. Tapi ini belum menekankan, tapi kalian gini ya, kalian kalau mau exploring nanti, kalian sudah bisa. Maksudnya selama kalian, apalagi kan kalian selama ini kan kalian di rumah begitu kan, kalian sudah bisa coba-coba gitu kan, banyak sekali cara membuat produk-produk bioteknologi yang memang bisa kita lakukan sendiri di rumah gitu. Kalian tinggal coba-coba aja, tapi tidak dipaksakan ya, tidak dipaksakan, kalian harus mencoba begitu. Tapi kalau kalian selama exploring, kalian ingin mencoba, lakukan. Gitu. Malah itu justru lebih bagus. Kalian sudah bisa langsung mendapatkan. Maksudnya sudah langsung valid begitu loh. Ini loh hasil dari minggu tematik yang saya lakukan gitu. Tapi karena nggak hanya sekedar proyek laporan saja, tapi sudah ada buktinya gitu. Tinggal bagaimana nanti mungkin ke depannya, apakah kalian mau pasarkan produknya kalian kan bisa. Gitu. Oke, silakan. Mungkin kalian menemukan permasalahan apa yang saat ini, coba deh. Kita tentukan dulu permasalahan apa yang saat ini ya. Saat ini sedang marak gitu. Oke, penanganan sampah. Penanganan sampah bisa juga sih ya. Penanganan sampah, oke, terus pandemi, ya, pandemi, ada yang bilang pandemi ini. Nah, sekarang kaitkan ke biotek. Kira-kira apa? Kalau sampah biasanya perikanan, peternakan, lebih ke pengolahan ini ya, sampah organik berarti ya. Ya kan? Kalau perikanan dan peternakan berarti ke pengolahan sampah organik dari yang dihasilkan dari hewan-hewan yang digunakan gitu. Bikin pupuk ya. Kalau bikin pupuk organik bisa aja, cuman buat nyari bakteri pengolahan ininya ya. Bakteri pengurainya itu kalau untuk komersil sih masih belum ada yang jual gitu. Masih belum ada yang jual. Coba deh, tadi kita udah nemu dua permasalahan ya. Saya mau catat dulu. Sebentar, saya cari-cari kertas dulu. Oke. Permasalahan pertama tadi ada yang bilang penanganan sampah, kemudian pandemi ya.
Oke. Saya masukkan lagi di kolom chat supaya bisa mengingatkan kalian juga. Ada lagi kira-kira permasalahan yang saat ini ya mungkin di sekitar kalian aja deh. Di sekitar kalian, sekitaran rumah gitu. Pasti ada. Pembangunan hal apa ini? Pembangunan ini kan umum banget ya. Bisa pembangunan ekonomi, bisa pembangunan rumah gitu ya. Atau pembangunan mental gitu ya. Umum banget nih. Yang lain lebih dikhususkan pembangunan infrastruktur. Oke. Pembangunan infrastruktur saya masukkan. Oke, ini berbagai macam permasalahan berarti ya. Nanti silakan kalian cermati gitu ya. Pembangunan infrastruktur. Oke, masih ada yang bingung di web ya. Sebentar, saya buka dulu webnya kalau kayak gitu ya. Ini masih ada, saya nih. Masih invalid loginnya nih. Oke, saya buka dulu pembelajaran tematik. Nah, ini ya. Oke, saya download dulu ya filenya. Oke, berarti sekarang kita lebih ke teknis ya. Oke, kita lebih ke teknisnya sekarang. Siap. Oke, di lembar kerja ini kan yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi ini yang sekarang kita lakukan itu adalah identifikasi masalah. Gitu. Makanya saya supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga, itu kan ini sudah saya bikinin nih. Tadi nih ada penanganan sampah, ada pandemi, ada pembangunan infrastruktur gitu kan. Nah, itu adalah jadi itu adalah beberapa permasalahan ya. Ingat ketika kalian menyusun menyusun identifikasi masalahnya, masukkan unsur 5W1H. Masih ingat kan? 5W1H sebagai patokan. Saya masukkan lagi di kolom chat nih, biar kalian yang suara saya putus-putus dengernya supaya tahu. Jadi dalam pengembangan identifikasi masalah, ini kan kita masih nyari secara ini aja ya, secara umum. Misalkan nih, penanganan sampah. Itu kan 5W1H. Apa yang mungkin sedang terjadi? Mungkin sampah hasil pengolahan peternakan masih banyak yang belum bisa diolah dengan baik, sehingga kotoran-kotoran ternak menumpuk begitu saja tanpa dimanfaatkan, begitu kan? Dan juga akhirnya kotoran tersebut mengganggu lingkungan sekitar, kan gitu. Kemudian kapan? Ya kapan terjadinya kan gitu ya? Mungkin kalian lihatnya kemarin atau lihatnya akhir-akhir ini kan gitu ya.
Kemudian ada lagi W berikutnya itu apa ya? Di mana? Mungkin di mana? Mungkin di rumah gitu kan. Mungkin di rumah kalian ada yang punya ternak terus mengganggu begitu ya dari aroma-aroma gininya. Kadang kan kayak gitu juga kalau apalagi yang tinggalnya di daerah pinggiran gitu, daerah perkampungan gitu ya. Pasti sangat mengganggu begitu. Nah, bagaimana kiat-kiatnya kalian nanti ini. Oke, jadi udah 3. Maksudnya kita baru dapat 3 nih. Apalagi nih? Coba masukkan ide-ide kalian. Kita nih ada berapa orang nih? Pasti banyak. Oh, ada 52 orang. 52 orang nih di antara kita nih, gitu. Tapi nanti kalian bebas milih ya. Kita nggak nentuin satu masalah dikerjakan semua 53, enggak. Nah, jadi nanti kalian ya terserah. Kalian juga bisa ini. Tapi kan mungkin ada yang masih bingung permasalahannya apa. Nah ini, oke, ini ada pertanyaan. Jadi saya mau tentang sampah, jadi saya kerjakan identifikasi masalah. Nah, yang jadi pertanyaan kata pertamanya, oke. Ya jadi kata pertamanya tergantung kalian ya. Kalian mau memanfaatkan 5W yang mana dulu? Gitu. Misalkan kapan mungkin beberapa hari belakangan ini rumah saya sering berbau apa gitu. Beberapa hari belakangan ini rumah saya sering mendapat aroma kurang sedap dari apa. Silakan jikalau masih ada lagi ini. Ya, memang yang namanya identifikasi masalah itu pasti berdasarkan pengalaman, ya. Betul sekali. Latar belakang itu pasti latar belakang identifikasi masalahnya, terus basa-basi dulu baru lanjut ke inti dari apa yang kalian permasalahkan, gitu. Jadi nanti gitu ya, identifikasi masalahnya. Masukkan di sini, kemudian pengalaman belajarnya, gitu kan. Kita mau langsung masuk tahap 2, apa kita mau masih bahas di tahap 1, gitu kan. Ya, kita masih di tahap 1 nih, step yang pertama, gitu ya. Ya, jadi ya paling enggak kalian hari ini sudah kalian menemukan, begitu, identifikasi masalahnya apa. Kalian langsung kembangkan di situ, bikin dengan kalimat kalian sendiri. Kerjakan satu aja dulu, satu tahap aja dulu. Nggak harus gini ya. Semua ini selesai gitu ya. Nggak ada 5 tahap nih. Kita pertemuan tematik ini ada 5 hari gitu ya. Nanti di hari kelima, di hari Jumat itu nanti akan ada presentasi. Gitu. Ini sebentar nih, saya tanya panitianya dulu, ini berkelompok apa ini ya? Apa perseorangan? Oh, individu ternyata, perorangan. Jadi nanti ya akan ada reward tersendiri ya bagi yang sudah bisa mempresentasikan ininya dengan baik. Presentasikan hasil dari pengerjaan ini ya, pengerjaan minggu tematiknya ini dengan baik. Gitu. Belum berupa produk, tapi kalau ini ya, kalau misalkan kalian sudah mengeksplor langsung mengerjakan produknya, itu malah lebih bagus lagi. Karena itu sudah valid hasilnya, kan gitu ya. Sudah valid. Oke, masih lagi 5 menit. Apalagi kira-kira yang kalian ingin tanyakan? Jadi di pertemuan saya ini, setelah saya menyampaikan secara permukaan tentang bioteknologi, berarti dan juga kita sudah cari beberapa permasalahan, baru ketemu 3 sih.
Kalau kalian punya permasalahan sendiri, silakan. Tidak harus berpatokan pada 3 permasalahan yang tadi kita sudah bahas. Silakan, mungkin kalian ada permasalahan-permasalahan lain, terutama gitu ya, terutama yang ada dan juga yang berdasarkan pengalaman kalian, gitu. Nah, mungkin ini ada lagi karena ini tentang ini ya, ada kesehatannya juga gitu di temanya saya lihat juga. Mungkin ada yang gini ya, karena kan beberapa ada yang alergi seperti itu. Mungkin ada mau bikin pemanfaatan bioteknologi untuk terapi alergi gitu, nggak masalah juga sih. Kalau kalian ya yang namanya juga baru membuat rancangan, kalau bisa kalian buat dulu. Kalau memang kalian mau explore langsung pembuatan produknya juga nggak masalah. Oke, silakan, masih ada pertanyaan lagi. Jadi paling nggak kalian sudah ini ya, identifikasi masalah, kalian sudah menentukan gitu, besok berarti mungkin akan lebih ke ini ya, sharing aja ya. Besok akan lebih ke sharing apa, mungkin kalian sudah menemukan masalah-masalah apa yang sudah kalian temukan setelah kalian explore selama seharian gitu ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada bisa kita akhiri. Ya, kita akhiri. Mungkin bisa gini kamera dulu, hidupkan kamera dulu masing-masing, kita akan berdoa ya sebelum kita mengakhiri pertemuan minggu tematik hari pertama ini ya. Oke, silakan Miss Vina, mungkin ada tambahan sebelum kita akhiri. Oke, anak-anak, Miss Vina mau menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Niko dan juga Mr. Bernard tadi. Jadi untuk materi yang kalian akan kalian pakai untuk di minggu tematik ini itu ada 3 bidang studi ya, sudah dijelaskan tadi sama Mr. Bernard dan Mr. Niko, ditambah dengan pelajaran PJOK ya, ada 3 bidang studi. Nah, untuk materi bioteknologi yang seharusnya dibawakan besok oleh Mr. Niko ya, harusnya besok kita majukan ke atas. Jadi besok itu kalian fokus untuk pengisian lembar kerja. Jadi untuk besok kalian akan mengerjakan tahap pertama yaitu identifikasi masalah. Jangan lupa tadi sudah ditegaskan oleh Mr. Niko, kalian bisa rancang identifikasi masalah kalian menggunakan 5W1H. Ya, 5W1H kalian buat dulu pertanyaan yang berhubungan dengan tema, apa misalnya apa, what, where, who, whose, atau apa gitu ya, ada 5W1H itu misalnya yakin kalian sudah pernah belajar itu di bahasa Indonesia. Silahkan untuk membantu kalian untuk mengidentifikasi masalah. Kalian buat dulu pertanyaannya, kemudian kalian jawab. Nah, jawabannya itu kalian bisa browsing di Google. Ya, besok itu kalian boleh mencari di internet. Kalian boleh cari untuk menegaskan bahwa itu bisa dijadikan masalah yang kalian temukan di lingkungan kalian, kalian ambil linknya, kalian masukkan di identifikasi masalah. Cari masalah yang benar-benar masuk ke temanya, seperti itu. Ya, semakin banyak kalian cari itu semakin bagus. Ya, kemudian nanti kalian bisa upload di Moodle.
Ya, jadi besok tugas kalian seperti itu mencari identifikasi masalah. Misina mohon dengan sangat kalian aktif di sini. Dasarnya di sini adalah identifikasi masalah kalian itu harus sesuai dengan tema, ya. Jadi jangan keluar dari tema. Ya, mungkin itu tambahannya Misina untuk tugas besok, sudah jelas ya. Yang belum hadir di sini minta tolong besok bisa hadir ya, bisa diingatkan teman-temannya di grup supaya besok hadir. Untuk Zoom meeting besok nanti kalian akan di-sharekan di grup kelas kalian masing-masing oleh wali kelas kalian masing-masing. Oke, itu aja tambahan dari Miss ya. Silahkan, mungkin apakah ada yang bertanya sebelum kita tutup dengan doa? Apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Jika tidak, saya kembalikan ke Mr. Niko. Mungkin bisa ditutup, Mr. Oke, terima kasih Miss Vina ya. Kita langsung tutup saja hari pertama ini dengan doa ya. Oke, saya angkat berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kegiatan hari tematik hari pertama minggu tematik ini ya Tuhan, bisa berjalan dengan baik. Kiranya Engkau selalu memberkati kami agar senantiasa nanti hasil akhir dari minggu tematik ini bisa dapat bermanfaat, tidak hanya menambah wawasan tapi juga bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan kegiatan hari ini dan juga Engkau berkati bagi agenda-agenda kami berikutnya. Ampuni dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sudah bisa langsung live saja ya.